launching ini kita lakukan dengan berusaha sekuat tenaga untuk menghadirkan Bupati yang sekaligus juga para OPD di sini. Ini kita di penghujung program. Maka sebetulnya ini kita sedang ingin menyampaikan estafet program ini, sehingga hal-hal yang sangat baik dari prosesnya, kemudian produk-produk yang sudah dihasilkan oleh teman-teman perempuan penenun ini kita berharap ada keberlanjutan. Nah, makanya dari itulah OPD ini penting mendengar dan melihat langsung, sehingga kita berharap besok Juni proyek ini selesai. Kita harap berikutnya ini OPD ini yang melakukan pembinaan dan seterusnya kepada perempuan penenun di sini. Hari ini Selasa 16 Mei 2023 bertempat di Desa Sukerare, Kecamatan Jonggat, Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fathul Bahri SIP meluncing Desa Bisnis Inklusif Ekowisata Tenun Sukerare. Acara launching Desa Bisnis Inklusif Ekowisata Tenun Sukerare digagas oleh Konsorsium Adara NTB, yakni Lembaga Swadaya Masyarakat Gema Alam dan LBH AP. Konsorsium Adara NTB dengan dukungan Oxfam sejak tahun 2021 melakukan program Indonesian Women in Leadership yang berlokasi di 9 desa, yakni 6 desa di Kabupaten Lombok Tengah dan 3 desa di Lombok Timur. Adapun 6 desa di Lombok Tengah yang menjadi wilayah desa program Konsorsium Adara NTB adalah Desa Sukerare, Desa Pemepek, Desa Ubung, Desa Pagutan, Desa Batu Tulis, dan Desa Nyerot. Sedangkan untuk di 3 desa di Kabupaten Lombok Timur adalah Desa Briri Jarak, Desa Pringgesile Selatan, dan Desa Jurit Baru. Ada 3 pilar utama yang menjadi indikator dalam program Konsorsium Adara NTB di 9 desa tersebut, yakni: pertama, penghapusan kekerasan berbasis gender; kedua, mendorong perempuan dan anak-anak perempuan agar mandiri secara ekonomi; dan yang ketiga, peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Selain Bupati Lombok Tengah, hadir pula sejumlah OPD pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, antara lain Baperinda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PMD, Dinas Sosial, Dinas P3A P2KB, Dinas Pertanian, Camat Jonggat, dan beberapa OPD lainnya. Dalam acara launching tersebut, Konsorsium Adara NTB juga menampilkan aneka produk kerajinan dan makanan olahan kelompok binaan program seperti kain tenun aneka motif, topi, selendang tenun, di mana bahan pewarna menggunakan bahan dari alam. Yaitu angka kekerasan berbasis gender, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, pernikahan usia anak termasuk di dalamnya cukup tinggi di wilayah kita. Itu ada berbentuk kekerasan fisik, kemudian pelecehan, bahkan kekerasan seksual, dan juga pernikahan usia anak serta perdagangan orang. Pada saat itu tidak ada sistem kebijakan dan mekanisme yang jelas untuk mencegah dan menangani kasus seperti itu. Nah, karena hal itu dipandang sebagai urusan pribadi, biasanya ditangani melalui mediasi informal. Bahkan kalau diungkap
itu masih kita lihat sebagai aib. Dan pada 2018 lalu, gempa 8 skala Richter yang menimpa kita itu berkontribusi sangat signifikan meningkatkan usia pernikahan usia anak. Tapi di sisi lain, kita di desa terutama itu punya potensi luar biasa, hasil pertanian, perkebunan, bahkan warisan budaya. Terutama di desa Sukarara ini kita kenal sangat ikonik dengan warisan leluhur kita, yaitu tenun. Nah, kemudian kami berusaha untuk menginisiasi sebuah program yang kami beri tajuk Indonesian Women in Leadership atau kepemimpinan perempuan. Jadi konsorsium Adara yang terdiri dari Gema Alam dan NBH Apik menjalankan 3 pilar dalam program ini. Yang pertama adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian pilar kedua, pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis potensi desa. Dan yang ketiga adalah peningkatan akses dan kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan, terutama sekali dalam pembangunan di desa. 3 pilar ini dilingkupi oleh 2 pendekatan penting. Yang pertama itu adalah inklusi disabilitas. Kemudian yang kedua, mengorganisir laki-laki untuk mendukung gerakan 3 pilar ini. Untuk dimaklumi bahwa kami bekerja di 6 desa di Lombok Tengah ini. Kalau kita runut dari atas, yaitu di Desa Pemebak, Kecamatan Tringgarata, kemudian turun ke Desa Pagutan, Kecamatan Batu Kulian, dan kemudian ada 4 desa di Kecamatan Jonggat, yaitu Desa Sukarara, Batu Tulis, Nyerot, dan Ubung. Pada hari ini kita terkait dengan pilar kedua, yaitu pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis potensi desa. Kita tahu bahwa kita punya lahan, kopi, aren, kedelai, cabai, dan lain-lain. Nah, kemudian juga teman-teman ini mengeluarkan iuran di kelompoknya untuk dijadikan sebagai modal untuk memulai usaha. Dan kita tahu persis juga bahwa terkait dengan tenun, alat produksi berupa jajak dan lain-lain itu sedari dulu itu memang sudah ada sampai sekarang. Nah, kemudian ini didorong untuk misalnya kalau dari atas itu teman-teman memproduksi kopi, gula aren, kemudian stik kedelai, labu, kelor, sambal kering, minuman herbal, kemudian juga tenun pewarna alam. Ini label dan kemasannya alhamdulillah saat ini kita bisa lihat sudah cukup baik. Kemudian untuk makanan dan minuman olahan itu sudah mendapatkan PIRT sampai pada label halal. Bahkan Dinas Perindustrian mendukung untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual untuk produk tenun. Serta produk tenun ini juga sudah diproduksi menjadi topi, celana, baju, outer, dompet, tas, dan lain-lain. Nah, selama ini pemasaran itu dilakukan melalui penjualan online, kemudian melalui bazar dan pameran, dan juga outlet penjualan. Dan untuk dipahami juga bahwa sampai saat ini produk teman-teman ini sudah diakomodir oleh beberapa retail modern seperti Ruby, MGM, Niaga, dan lain-lain di Mataram. Nah, ini sudah mendapat dukungan luar biasa. Pertama sekali itu karena kita bicara ibu-ibu, alhamdulillah keluarga, suami dan keluarga lainnya itu memberikan dukungan yang luar biasa, sehingga ibu-ibu ini bisa bergerak dengan sangat baik dan tanpa terhalang oleh urusan-urusan yang kurang begitu perlu. Kemudian dengan petani juga hubungannya sudah sangat baik, terutama sekali ketika membutuhkan bahan baku untuk berproduksi. Untuk tenun kita punya jejaring empu di Semarang dengan tenun. Ini juga sudah terhubung dengan Dekran Nasda baik di provinsi maupun kabupaten. Terkait dengan inklusi disabilitas, pada waktu lalu kami berusaha untuk melakukan pendataan, dan alhamdulillah hasil pendataan itu ketika dikomunikasikan dengan Kepala Dinas Dukcapil itu kita menemukan bahwa ada tidak sedikit teman-teman penyandang disabilitas yang belum mendapatkan adminduk. Ini menjadi kendala mendasar untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, baik itu bantuan sosial langsung maupun dukungan-dukungan berupa program dan lain-lain. Sehingga pada saat ini kita bisa
memastikan jika teman-teman penyandang disabilitas ini sudah mendapatkan adminduk lalu masuk ke dalam database baik di desa maupun di kabupaten, siapapun ke depan jadi kepala desa, jadi kepala dinas dan seterusnya, teman-teman penyandang disabilitas akan bisa mengakses dukungan dari pemerintah, baik bansos langsung maupun bantuan program baik pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Nah, semua ini juga bisa terlaksana dengan baik atas dukungan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga tokoh adat serta kalangan lain yang kemudian mengorganisir diri untuk memberikan dukungan kepada gerakan yang dilakukan oleh ibu-ibu kita sesuai dengan potensi desanya. Demikian yang kami sampaikan pengantar singkat tentang program yang kita lakukan, dan untuk dimaklumi bahwa ini sudah 5 tahun berjalan Pak Bupati, sehingga nanti secara administratif pada Juni tahun ini program ini tutup. Maka kami berharap sebetulnya apa yang sudah diinisiasi oleh ibu-ibu dari 6 desa ini dapat ditindaklanjuti berikutnya nanti oleh OPD terkait, sehingga nanti terjadi keberlanjutan dari semua proses dan hasil yang sudah diperoleh selama ini. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari apa yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan asam yang biasanya saya pakai biji atau kulit biji asam kita gunakan untuk mewarnai. Dan di sana juga ada pohon tempat kita tanam taruh. Atau untuk urut dulu harangan ini salah satu anggota kelompok lumbung sese. Anu rebus daun atau tadi dari pewarna alam dengan warna tergantung kita sih, bisa jadi coklatnya ceker. Peralatannya milik kelompok lumbung sese. Pemasarannya kebetulan kita juga ada tim pemasaran. Kita memasarkannya lewat online maupun offline kelompok. Kebetulan kami juga punya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan dan hormati Bapak Bupati Lombok Tengah, yang kami hormati Bapak Dandim Lombok Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dan Ramil Kecamatan Jonggat, yang kami hormati pula Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, yang kami hormati pula Ibu Camat Jonggat, yang kami hormati pula Bapak Camat Pringgerate, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, singkatnya hadirin para undangan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama, melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama dapat menghadiri acara yang sangat-sangat mulia bagi kami, yaitu launching Desa Bisnis Inklusif Ekowisata Tenun Sukrare. Pertama-tama kami haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Lombok Tengah yang telah bersedia rauh hadir dalam acara yang sangat kami nantikan ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau akan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang tentu ada implikasinya kepada masyarakat kami, khususnya yang ada di Sukrare, terkait dengan kegiatan warisan budaya kami, yaitu Tenun Songket Sukrare. Sekali lagi matur tampiasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati. Ini merupakan sebagai ikon sejarah bagi kami, yang terutama selaku pejabat kepala desa yang pertama kali beliau hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan selalu eksis untuk beliau di dalam memimpin Kabupaten Lombok Tengah ini. Sedikit kami sampaikan terkait dengan profil desa kami, Desa Sukrare, bahwa Sukrare ini terdiri dari kurang lebih 3.500 kakak atau kepala keluarga, yang mana 3.200 orang itu adalah rata-rata di rumah masing-masing itu adalah penenun, atau paling bisa kami katakan bahwa 3.200 orang itu adalah penenun, dan semua rata-rata adalah perempuan. Sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, terkait dengan apa yang menjadi program yang disuguhkan kepada kami, terutama dari Adara, terkait dengan kegiatan untuk memajukan ekonomi perempuan dan anak, alhamdulillah sangat-sangat tepat sekali dan sangat bisa kami gayung bersambut dengan apa yang menjadi program yang sangat bagus ini. Sebab hampir di semua kakak kami, perempuan-perempuan yang ada di Sukrare ini adalah di samping selaku buruh tani, petani, adalah kegiatannya adalah menenun. Nah, tentunya kami harapkan ke depannya dengan acara launching kita ini, karena berbicara tentang bisnis, kami harapkan ke depannya bahwa penenun-penenun kami ini tidak saja hanya selaku pelaku di tingkat grassroots, namun harapan kami ke depannya beliau-beliaunya bisa menikmati daripada hasil tenun itu sendiri, yang tidak hanya dinikmati oleh kalangan pengusaha-pengusaha kami yang ada di Sukrare, namun mudah-mudahan ke depannya kami selaku pemerintah desa juga bisa memperoleh pendapatan asli desa dari kegiatan wisata tenun ini. Ini yang menjadi harapan kami ke depan, dan mudah-mudahan nantinya kesediaan daripada stakeholder yang ada di Kabupaten Lombok Tengah ini bisa mensupport kami untuk bagaimana nantinya meningkatkan pendapatan asli desa kami yang bersumber dari pariwisata ini, yang terutama hasil kerajinan tenun kami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Lombok Tengah. Mudah-mudahan kegiatan ini akan ada tindak lanjutnya ke depannya, yang nantinya sebagai kami masyarakat Sukrare selaku penyangga pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, bagaimana kami untuk berkreasi agar pendapatan kami melalui wisata ini bisa kami salurkan kembali ke masyarakat kami dalam bentuk pembangunan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya ampure, beribu-ribu ampure, dan sekali lagi kami haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang keliru, mungkin itu adalah semata-mata kebodohan tiang, namun apabila ada yang benar, itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dandim 1620 Wirabakti. Kesempatan ini diwakili oleh Pak Dan Ramil. Makasih yang seluas-luasnya. Yang saya banggakan Bapak Kepala Dinas Pertanian, baru saja bergeser dari Dinas Perikanan ke Lautan, karena satu
roh ilmunya maka tergeser supaya tidak terlalu lama di sana ikut berpikir juga tentang petani dan lain sebagainya. Jadi kalau nanam padi kemudian kita pelihara ikan, satu kesatuan yang sama. Ketiga Pak Kepala Desa asal mengundang pasti hadir dan tidak perlu undangan, telepon aja ada, bisa tanya Ibu Camat. Kowe tahu hadir tumben, saya ditanya tumben hadir, tumben tundang, ada juga begitu. Kalau ada waktu pasti hadir kalau yang ada di sini. Wabil khusus saudara-saudara sayang yang bergabung di Adara, kemudian ada ketuanya di sini, rekan-rekan dari LBH API, kemudian apa yang ada alamnya itu tadi, Gema Alam, rekan-rekan konsorsium yang saya banggakan, saya cintai, hadirin yang berbahagia. Wabil khusus lagi ibu-ibu yang cantik-cantik jelita setelah memakai baju adat, baju yang sungguh luar biasa. Tapi kami yakin di antara sekian banyak ini tidak ada yang janda. Memang dalam hitungannya di Lombok Tengah ini janda ada 6.002 banyaknya. Ya, cukup banyak. Dan ada saya lihat Bapak Kepala Dinas Pariwisata, saya yang wakili, terima kasih. Kemudian ada khusus lagi Pak Camat Pringgerat, terima kasih. Kepala Bank BPD Syariah ACP Praya yang saya banggakan, saya cintai. Nacar kita bagi-bagi tugas, masih pagi dewek lari ke Kopang. Setelah itu penandatanganan MOU penyerahan lahan ngolang di kawasan ekonomi khusus, baru lari ke sini. Saya ingin setiap titik itu mampu kami hadiri, karena kami sering dibicarakan di bawah. Coba kemarin sebelum dipilih, potong rambut saja diundang hadir. Sekarang ada acara besar tidak hadir. Bicaraan itu mencoba kita eliminir, tapi memang dia banyak tempat. Kalau dia ngundang seluruh kadus, butuh waktu kurang lebih 5 tahun 37 hari. Kalau kita diundang oleh kadus, karena kadus ini ada 1.825 banyaknya. Apalagi mau diundang di masjid Marbot, masjid ini banyak. Masjid ini ada 1.642, butuh 4 tahun. Kita ini sekian hari, 40 sekian hari. Burung tak tahu begawe. Tapi kita mencoba. Kadang-kadang bisa malam. Kemarin malam saya sama Ibu Camat, bisa malam saya tawar kadang-kadang, saking banyaknya kegiatan. Ini pertandanya apa? Ada pergerakan ekonomi dari sisi apa saja, dari sisi segala bidang. Masyarakat mengundang di masjid maulid, berarti ada ekonomi yang luar biasa di kampung itu. Di Meter 1, di Narak, di Nuarak nikit, luar biasa. Mau di Narak jalan balik. Tapi kemarin hasil data, hati-hati nih Pak Kepala, angka kemiskinan kita di Lombok Tengah sudah 5 tahun kita berikhtiar berusaha ini, dari 22 menjadi 12,89. Saat ini untuk sementara menjadi 40%. Saya kaget, siapa yang mendata ini? Ternyata kadus. Iya. Kadus ini selalu keluarga mentamak jadi miskin. Ada samolah nih mau bantuan. Agunda yang dikeraru nih. Arah balik kadus. Kita turun ini cek.
Ada lagi kadus diminta boyak arah nia watama arah di sini anak betul. Ya Allah ya Rabbi. Ada lagi satu yang tanya, Iram dari kadus itu baru 2 bulan. Alhamdulillah. Coba kita datang, cek. Ternyata keluarga si kepala. Arahnya baru nih setiap si kepala itu. Ya Allah, muni tak marah keluarga si kepala dah muntamak tu. Musalaku miskin. Bisa bayangkan sekarang kalau penduduk Lombok Tengah ini 1.060.000, maka kurang lebih ada 460-an ribu manusia miskin di Lombok Tengah. Dari 1 juta sekian. Niki jakian terang niki dan. Musalaku muntamak jadi miskin, ada yang seteparan berhasil jadi kadus bagi bantuan sosial. Maka nanti akan turun BPK. Di kadus ini kok miskin semua. Berarti ADD tidak tepat sasaran. Program-program pemerintah tidak ada kenanya. Ada program konsorsium tidak bermanfaat, tidak punya arti. Semua dibuat miskin. Muntara nih seolah di kadus nih kita. Malah suksesnya itu kalau kemiskinan itu turun Pak Kepala Desa. Tolong ini dicek. Kemarin hadir urusan? Itu penting sekali kita sampaikan sebagai ingatan. Hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Jumlah penduduk Lombok Tengah niki ada 1.016.000. Tanina kurang lebih sebanyak 540.200 sekian. Hanina sekitar 510.000 sekian. Yeloan mama dan nina itu terbalik. Yeloan dengan mama dan dengan nina. Lalu kemudian di wilayah-wilayah tertentu, titik-titik tertentu ada binaan dari rekan-rekan Adar. Maka tadi disampaikan 3 program unggulannya, termasuk bagaimana kita menghapuskan kekerasan berbasis gender. Sisi lain, mereka memperhatikan pemberdayaan ekonomi lokal yang mengarah ke substansinya seorang perempuan yang punya tugas di rumah. Ketika mereka mengisi kegiatan itu bisa mendapatkan hasil. Kalau hasilnya besar, maka mereka mampu menyekolahkan anak-anaknya. Berikut, kalau kita sekarang setiap rumah dari jumlah 3.000 penduduk kita yang ada di Sekurare ini menenun, bagaimana mau bisa laku kalau tidak ramai? Karena butuh keramaian. Jakarta, pedagang itu setiap meter tahun. Pedagang kaki lima, jaraknya 1 meter. Dari zaman Abu Hurairah yang berdagangnya kemakin masih. Kenapa? Karena dia ramai. Kalau dia rugi mungkin dia sudah berhenti. Kalau mereka rugi mungkin sudah dia berhenti. Tapi kenapa dia tidak pernah berhenti? Karena tetap ramai. Itulah sebabnya bagaimana caranya Lombok Tengah ini bisa ramai. Kalau ramai orang datang di Lombok Tengah, pasti banyak orang yang berbelanja. Itu adalah kesimpulan. Kalau pergerakan ekonomi di Lombok Tengah ini bisa bergerak, maka pasti dia ramai. Pemerintah, masyarakat mampu menciptakan keramaian tersebut. Kalau produk kita sudah ada, apalagi Adara ambil bagian.
lebih spesifik lagi berpikir tentang bagaimana kaum gender sebagai usaha kecil menengah yang akhirnya bisa mendapatkan hasil. Namun kalau tidak ramai dia menjadi sedikit. Maka kami menghayal. Bagaimana caranya ke depan ini kita punya kawasan ekonomi khusus akan dikelola oleh masyarakat lokal, artinya kabupaten. Konon katanya USBK sudah tidak ada lagi nanti. Kalau USBK sudah tidak ada, keramaian pasti menurun. Maka harus diciptakan keramaian itu oleh kita semua. Konon GP saja. GP begitu mulai pelaksanaannya 3 hari, Pemda dapat 12 miliar dari pajak hiburan. Begitu dapat 12 miliar, kami bercita-cita membelikan seluruh kepala dusun sepeda motor agar alur dan jalannya pemerintahan di level bawah bisa berjalan. Itu. Masih ada kepala dusun belum dapat sepeda motor ini? Ya? Lagi 7 ya. Berapa dusun di sini? 10. Oh, berarti belum kepala desa yang bersabar. Karena memang banyak desa yang sudah juga. Mungkin bulan depan ini sedang berproses. Tapi artinya tahun ini selesai deh sepeda motor. Supaya masyarakat kalau ada meninggal, kalau ada roah, ada bersejajar, selabar, itu bisa dipinjam. Karena masyarakat juga membutuhkan pelayanan pemerintah. Maka dengan cara itu. Dan mohon maaf kalau pelunggu ke NTB ini kemana-mana, Manara dengan bilang kado sepeda motor. Tapi itu ada penyebabnya, nanti saya cerita. Marbor masjid diberikan insentif. Tidak ada di tempat lain orang gaji marbor masjid. Mohon maaf. Dan tidak sedikit masjid marbor itu ada 1642. Kades itu 1825. Tidak sedikit. Sekarang hitung saja. Kalau sepeda motor itu harganya 25 juta, 20 juta kali 1825, berapa itu? Itu hampir segerobak lemari miliar. Iya. Belum lagi kades. Belum lagi marbor masjid. Tokoh agama, tokoh masyarakat diberikan jaminan kesehatan. Kemarin 1 tuan guru berobat, kita bayarkan 27 juta. Ada lagi 52 kena operasi. Kenapa? Karena kita berikan jaminan kesehatan khusus, bukan BPJS. Bukan BPJS. Kalau BPJS, kepala dusun, kepala desa, saya, istri saya, anak saya bawa kartu BPJS ke rumah sakit, kalau sakit itu di kelas 3. Tapi ini tidak, ada jaminan kesehatan khusus untuk tokoh agama, tokoh masyarakat. Selanjutnya, memek tadi dia beli lalu nih. Selanjutnya, kalau ada hamawer, sawah kita 1 hektar diberikan dana asuransi 6 juta. Kalau ada sapi yang hilang masuk asuransi dikasih 10 juta. Udah endek sengaja suruh paling. Ya. Ini ada dinas pertanian peternakan. Itu. Maaf ribu maaf. Kalau sungguh jalan-jalan ke desa-desa sudah di hotmix semua. Benar, kita tidak nyombongin. Itu sudah di hotmix semua. Ya memang ada 1-2 belum di hotmix. Ya karena jalan ini panjang dan banyak, luas. Enggak, Lombok Tengah ini. Artinya kalau 80% 90% jalan itu sudah selesai di hotmix di desa-desa. Ini semua penyebabnya apa?
Ini semua penyebabnya adalah sinergitas, kebersamaan kita semua. Sama juga dengan Adara, bergabung menjadi satu, ada program pembinaan kepada masyarakat. Kalau tidak bersinergi, mungkin orang tidak memandang. Maka ketika kita berkolaborasi, orang memandang itu positif. Nah, kolaborasi ini dalam pemerintahan bukan saja kita bekerja keras dengan camat, dengan dandim, dengan TNI, Polri, semua kepala dinas, bukan. Hal yang paling kecil pun harus diperhatikan. Contoh, kenapa kita harus kumpulkan anak-anak yatim? Kami mengangkat 1 orang pegawai per desa hanya untuk mencatat anak yatim. Maka jumlah yatim janda itu bukan saya bohong-bohong itu. Yatim itu ada 12.137 orang di Lombok Tengah. Dan kita buatkan 1 hari namanya Hari Rahman Rahim Day. Kalau di barat itu ada Palembang Day, kalau di Lombok Tengah ada Rahman Rahim Day, hari kasih sayang bagi anak yatim. Anak yatim ini kita kasih dia, kita kasih ala kadarnya. Sama-sama berapa? Sama-sama 100.000, dia sedikit sekali. Dia sedikit sekali, sama-sama 100.000. Tapi kalau dikalikan 12.137 sama dengan berapa? 1,2 miliar lebih. Itu setiap tahun. Siapa saja jadi bupati harus melaksanakan itu, karena ada perbuk yang kita buat. Itu. Nah, doa mereka lah itu. Pekerjaan keras kita lah tadi yang kami sampaikan tersebut. Kalau bukan karena doa mereka, mungkin tidak seperti itu. Lalu kemudian yatim ini akan kita apakan? Siapa yang akan pikirkan itu? Sisi lain pemerintah mengatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Siapa yang memikirkan itu? Adara juga ambil bagian untuk memikirkan hal tersebut. Maka mengawali dari kekerasan anak perempuan tidak boleh, diberikan pendidikan, edukasi untuk itu dan lain sebagainya. Nah, kita ambil bagian juga. Tahun depan ini anak-anak yatim itu kita tidak akan bagi uang itu yang 1,2 miliar. 1,2 miliar ini datangnya dari mana? Itu datangnya dari zakat pegawai negeri yang dikelola oleh Basnas. Hai saudara Basnas, saya minta 1,2 miliar, kami akan bagi kepada anak yatim ini, dan itu setiap tahun. Nah, tahun depan kita tidak akan bagi uang yang 1,2 miliar ini. Saat ini kami sedang meminta sedekah kepada seluruh pegawai negeri yang ada. Berapa sedekah itu? 5.000 rupiah. Garis miring seikhlasnya. Biru mau setiap bulan 100 juta setiap bulan dari uang sedekah 5.000 rupiah. Ibu Camat, uang tak nyetor di Kembang sudah. Berapa nyetornya Ibu Camat? Berapa stafnya di sana, Bro? 20 kali 5.000, 1 siu. Tapi kalau itu kita kumpulkan, kami dapat 100 juta sebulan. 100 juta ini dikelola oleh yayasan. Yayasan itu namanya Yayasan Peduli Yatim. Siapa ketuanya? Sekda. Siapa pendirinya? Bupati. Karena bupati tidak boleh jadi ketua. Kenapa bupati? Kenapa tidak Fathul Bari? Kenapa tidak Firman? Kenapa Sekda? Begitu saya berhenti nanti jadi bupati, bupati berikutnya yang akan kelola. Itu maksud. Sekda berhenti jadi sekda, sekda berikutnya yang akan kelola. Maka ini terus berjalan. Nah, kalau 100 juta kita dapat sebulan, kali 12 bulan berapa? 1,2 miliar. 1,2 miliar ini akan kita gabung dengan 1,2 miliar yang dari Basnas tadi. Sama dengan berapa? 2,4 miliar. 2,4 miliar ini akan kita sekolahkan 10 orang penghafal Quran.
Jadi semua terpikir ini. Bukan ibu-ibu yang menon di rumah itu saja, semua. 10 orang penghafal Quran ini ngapal berapa? 30 juz. Begitu selesai nanti jadi dokter, kita akan kuliahkan jadi dokter itu 10 orang penghafal Quran itu. Tapi yang bagaimana? Yang miskin. Anak pegawai tidak boleh, walaupun ngapal. Bagaimana kalau dia punya tanah 4-5 hektar, menghafal Quran 35 juz, tidak boleh. Ukuran tidak boleh. Harus orang-orang miskin. Maka fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Semua pegawai negeri ini ikut serta dari uang Rp5.000. Dan tidak ada program ini di mana-mana. Maaf, tahadus bin nikmah. Tidak ada. Saya pernah membaca ini. Ada 10 orang mau masuk neraka, menjadi tidak masuk neraka karena ada sahabatnya satu penghafal Quran. Kenapa Rahman Rahim Day itu di 10 Muharram? Menibasan dengan doa. Kenyikan kebis meton manu kenyikan pihak mobil. Aru tau lalu. Balut Muharram siwan safar mun ya ini 10 no atau ini. Maka dijadikan hari Rahman Rahim Day. Belailah kepalanya. Ini unilik kitab ini. Sodakolah pada hari itu. Saya akan jamin rezekinya sampai Muharram yang akan datang. Sejumlah helai rambutnya. Tapi jangan lupa belai kepalanya. Itu. Kemudian siapa lagi yang akan kita percaya? Muhammad menyampaikan, Nabi kita, siapa saja melihara mereka seperti 2 jariku yang tidak pernah terpisah. Konon bunyinya di kitab itu kalau Nabi Muhammad menyampaikan pasti sambil berdiri beliau. Di luar berselekap, hai saya jaga pelihara anak yatim marah. Kelak seperti 2 jariku yang tidak pernah terpisah. Tidak pernah beliau berselekap begini. Pasti beliau duduk berdiri dari tempat duduknya. Siapa saja yang melihara mereka seperti 2 jariku yang tidak pernah terpisah. Maka doa anak yatim inilah kita mampu menghotmek jalan sampai di desa-desa. Kantor bupati dibangun, Politekpar dibangun, IPDN dibangun, maka orang ramailah datang ke Kabupaten Lombok Tengah ini. Itu. Ini yang sedang menghayal ya. Sedang menghayal. Karena ada yang berbicara tentang orang berbicara penyangga kawasan ekonomi khusus, desa penyangga kawasan ekonomi khusus, penyangga pariwisata. Dewek sedang mencoba berikhtiar berbicara tentang kabupaten penyangga kawasan ekonomi khusus. Karena kami menghayal juga, nggak anu pikir tiang, andainya terbuka jalur 2, elek pekan jelojuk kopang niki sampai biau. Dik bau bayangan kerame ini kita. Karena di Lombok Timur itu ada 1.200.000 penduduknya. Terbesar pertama di NTB jumlah penduduknya. Kota Bima, Dompu, Sumbawa Besar, Sumbawa Barat jumlah penduduknya kurang lebih 1 juta. Maka ada 2.200.000 orang manusia di wilayah timur itu akan lewat sini. Akan lewat Pekan Jelojuk terus biau meniki langan aliwat. Di samping kita berbicara tentang tenun, kita berbicara tentang home industri, kita berbicara tentang usaha kecil menengah, orang pasti banyak lewat di wilayah ini. Dan akhirnya mereka ke Jakarta, mereka membawa 1 lembar kain songket, tentu mereka akan bercerita di luar. Orang datang ke sini, secara otomatis kita sudah dimarketingkan oleh banyak orang di luar. Itu sebagai hayalan kan. Nah, kalau sudah ramai bagaimana? Pasti nanti. Bayangkan saja, Lombok Timur 1.200.000, Bima, Kota Bima, Dompu, Sumbawa Besar, Sumbawa Barat, itu ada, anggap saja 1 juta. Ada 2.200.000 akan lewat sini. Ndek langsung gili pekan jelojo terus terata turun Ramadan deh.
bagaimana caranya supaya bisa lewat sini, lalu kemudian menoleh adik nolangan tuh habis kepeng nanti. Nah ini. Nah kalau nanti tidak usah kita berbicara 2.200.000 orang lewat, 1 juta saja masih diarak pecah ban. Sebelum selesai tambal ban pasti beli rokok, beli permen, beli air. Maka bergeraklah ekonomi ini. Kira-kira seperti itu. Nah kita keluarga besar Lombok Tengah ini sedang berkarya. Budaya bisa menjadi wisata karena kehadiran orang-orang begitu ramai. Ada kelentang, gendang belik dan lain sebagainya. Kehadiran kelentang, gendang belik dan lain sebagainya ini menumbuh kembangkan semangat mereka. Mereka juga disewa, dapat. Justru kalau tidak disewa jangan mau belum. Iya, dari mana kita mau menghidupkan keluarga dan lain sebagainya. Dan sewanya ini sudah masuklah dalam RAB. Itulah kelendang, gendang belik dan itulah budaya. Cocok ini Pak Ketua Acara tinggi. Jadi semua simbiosis mutualisme. Orang lewat di sini pecah bannya, lagu dendek sengaja kelupa aku. Tambal ban, dekman selesai tambal ban, lihat-lihat kiri kanan orang jual songket. Itu maksudnya. Jadi ada ekonomi yang bergerak dari keramaian manusia-manusia. Maka event pun harus segera banyak kita laksanakan. Kemarin yang ada diskusi banyak dengan orang Jakarta, ada event jazz nanti. Semua orang luar negeri. Nah kita nanti ulang tahun Lombok Tengah ada dewa kita undang supaya ramai. Marak dengan tahu penyanyi ibu kopok-kopok. Iya. Ada. Nah dalam waktu dekat 2,5 bulan, kebetulan saya ini ketua karate. Rua kedua kocek lagu tes. Ya. Anak bari coba sih tes kita ini. Jadi yang ketua karate, kami akan ada acara nanti mengundang Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur sampai Kalimantan ya, Nusa Tenggara akan bertanding di Kabupaten Lombok. Itu ada 2.000 peserta. Masa darat liwat sekek dua telu. Nah, setelah itu ada poli nasional. Akan datang kurang lebih dari 537 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Sekitar 1.800 peserta. Itu belum dari pengunjung dan lain sebagainya. Yang kepikir oleh saya, itu semua orang-orang itu kan pasti makan. Maka telur, sayur mayur, berapa ribu biji telur, sayur mayur, daging, semua bergerak. Maka pemerintah itu bukan saja memikirkan siapa yang akan menenun menjaga. Tidak, ini sudah berjalan ini. Maka tugas-tugas itu kita bagi. Siapa yang akan membuat Lombok Tengah ini menjadi ramai? Nah, itu aspek. Nah, kalau sudah ramai pasti orang berbelanja banyak. Maka kalau sudah orang berbelanja banyak, sudah saatnya kita minta pajak. Kalau pajak ini besar, kita gaji RT ini, iya kena dengan supaya jalannya pemerintahan bisa berjalan. Lagu makin apa sih mak gaji RT? Sabar dulu. Ini kita sedang berjuang. Ini baru gagah-gagah nih. Dede, ADD, Pak Kadus gaji 2 juta. Di sini kalau tidak salah 2,50 juta di sini. Pira gaji Kadus? Wah, ditahu gue katanya. Apal. Dia belah Kadus sudah buka apal, apalagi gaji Kadus. Nah itu. Nah siapa Kadus itu? Pisah nih si Senina sama Ton nih si pisah. Itu keluarga semua. Jangan tolak hati. Upah bintik jadi Kadus kasih. Nah itu. Wah seperti itu. Ya maksudnya cara pandangnya harus kita lebih luas. Nah kehadiran lembaga konsorsium di Kabupaten Lombok Tengah ini memberikan dampak yang sungguh luar biasa. Maka kami berpesan kepada Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, saya dengan leading sektor kita yang masuk di kegiatan ini, kemudian
dalam pengambilan keputusan-keputusan, kabak hukum apa semua itu penting. Bagaimana mengambil keputusan di suatu wilayah, bukan saja kita berbicara hukum, tapi tentang kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Maka ada 3 program yang ada di Adara ini. Mereka berkonsorsium untuk menumbuh kembangkan semangat keluarga besar masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, yang insya Allah akan berakhir kegiatan ini. Tapi kita berharap Adara tetap eksis membantu kita semua di Kabupaten Lombok Tengah, dan apresiasi, terima kasih yang seluas-luasnya kepada rekan-rekan LBH Apik, kemudian ada Gema Alam yang bergabung di Adara. Terima kasih yang seluas-luasnya, terima kasih yang setinggi-tingginya. Kami yakin perjuangan ini bukan sampai di sini, karena masih banyak yang harus kita perjuangkan untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah secara khusus. Saya pribadi sebagai pelayan hadam masyarakat ini menyampaikan terima kasih. Kalau bukan kebersamaan kita, kalau bukan kolaborasi kita, kalau bukan sinergitas kita bersama, semua itu tidak akan pernah berjalan. Maka sekecil apapun itu kita terus kita pikirkan, mulai dari anak yatim terus, karena doa-doa mereka sangatlah penting untuk kita semua. Kita tidak akan pernah selamat kalau doanya tidak dijabah. Maka mereka butuh perhatian juga. Fakir miskin, anak-anak terlantar di peliharaan negara, itu juga dulu landasan kita berpikir untuk lebih jauh. Berikut Dinas Perdagangan harus lebih intens memikirkan ini. Bapak Kepala Desa terus bersinergi dengan Bapak Dinas Perdagangan, kemudian Pertanian, Dinas Pariwisata, untuk mengembangkan semua kegiatan dan menumbuh kembangkan semangat keluarga masyarakat kita dalam menggerakkan usaha kecil menengah ini. Dan bukan saja di Sukarare, bayangkan saja sekarang ada 139 desa dan kelurahan. Sukarare banget pikiran dong siri itu yang lain, maka ada Keta di Janupria, itu harus dipikirkan. Kemudian pengolahan tanah liat menjadi wadah yang luar biasa di Penuja. Terus semua harus terpikirkan. Pariwisata menjadi pemikiran utama kita, sehingga begitu dia ramai pasti orang banyak berbelanja. Tapi kalau dia sepi, orang datang ke Lombok Tengah, tenaga kita tidak ada untuk menenun, tidak ada, semangat kita tidak ada karena dia sepi. Ya kira-kira seperti itu. Maka angka kemiskinan itu harus dipikirkan, Pak Kepala. Nanti takut saya angka kemiskinannya enggak berperi terima sumbangan doang, dan akhirnya kita menjadi malas. Tapi susah pemerintah kalau memikirkan anak-anak sekolah yang begitu banyak, maka punya porsi dan bagian-bagian tertentu itu. Itulah sebabnya angka kemiskinan ini harus dipikirkan. Kami berharap itu bisa turun menjadi harapan kita, Pak Kepala, supaya semua kita kalau dikatakan sukses, kita sukses semua. Kalau kita bersepakat naik, ayo kita dikatakan gagal semua. Maka kegagalan itu bukan kegagalan kepala desa saja, tapi kegagalan kadus, kegagalan bupati, kegagalan lembaga, kegagalan konsorsium yang tidak mampu mengarahkan kegiatan-kegiatan itu lebih positif kepada masyarakat. Maka kami tolong Dani Kepala terhadap kondisi angka kemiskinan yang kemarin kita sepakati itu. Hadirin yang saya hormati, saya banggakan, terlalu banyak nanti yang akan disampaikan, dengan pada kesempatan lain silakan kita diskusi lebih jauh, karena banyak yang belum kita kerjakan. Ini kami melihat itu tuh pasti ada gang itu ke sana. Ini butuh perhatian, butuh perhatian. Butuh perhatian, karena gang-gang ini banyak. Jalan-jalan utama sudah selesai, kita pikirkan gang, karena gang-gang itu jalan orang menuntut ilmu. Nah, kita harus punya landasan pikir. Siapa saja menunjukkan jalan orang menuntut ilmu, maka ditunjukkan jalan menuju surga. Masalah kata tariqo minal ilmi, salakallahu lahu tariqo minal jannah. Maka itu harus semua terpikirkan. Bukan begitu melihat gang kemudian kita acuh-acuh, tidak. Karena memang semua harus terpikirkan. Itu ada musola di sana, orang lewat ngaji, orang. Kemudian listrik juga harus pikirkan. Semua kalau dia petang dia banyak maling, karena maling banyak berani lewat itu, maka harus terang. Dan tidak. Listrik itu juga Pak Kepala Desa untuk mengurangi angka kemiskinan. Kalau listrik ini masuk kemana-mana, orang rajin belajar,
Orang kalau udah rajin belajar, maka ada peningkatan sumber daya manusia di sana. Kalau sumber daya manusianya sudah bagus, maka pasti ada kemiskinannya semakin menurun. Nah, kira-kira seperti itu Pak Palo. Dendeng kayak jika telung dasun umpet betejo situ tinggi. Jadi kumpulkan semua kepala dusun, berikan pengarahan mana dari miskin itu. Terima kasih kepada semua kita, ada wabil khusus terima kasih apresiasi yang seluas-luasnya. Beliau datang ke kantor kemarin, kami ada acara. Oke, sudah kita hadir nanti saya bilang. Tapi nanti dia diatur waktunya. Begitu jawaban saya kemarin. Terima kasih apresiasi yang seluas-luasnya, dan kami menekankan kepada rekan-rekan kepala dinas untuk terus harus kita bina, karena ini adalah tugas kebersamaan kita sebagai pengemban amanah, karena kita sudah disumpah. Dalam satu jabatan tentu yang sesuai dengan leading sektor kita masing-masing. Terima kasih yang seluas-luasnya, dan pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama meluncing desa bisnis inklusif ekowisata Tenun Sukarare di tempat ini dengan kita sama-sama membaca doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita semua. Al-hazin niyah wa likulli niyatin sholihah usiril Fatihah. Terima kasih rekan-rekan yang tergabung di Adara, terima kasih seluas-luasnya Ibu, para penenun, Pak Kepala Desa. Kita tidak boleh berhenti untuk mengkaryakan keluarga besar kita demi kemaslahatan keluarga kita juga. Terima kasih yang seluas-luasnya, apresiasi kepada semua yang hadir. Kami yakin kebersamaan kita akan menjadikan yang terbaik untuk keluarga kita juga. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok tengah untuk melakukan pembentukan benang kapas atau pengguntingan benang camat jonggat, Jambak Penggarata, Kepala Dinas Pertanian, Dagarya 06 Jonggat, Direktur Bank NTB Syariah Cabang Lombok Tengah. Kami persilakan untuk mendampingi Bupati Lombok Tengah. Selanjutnya penandatanganan piagam Desa Bisnis Inklusif Ekowisata Tenun Sukarare. Kita berikan tepuk tangan meriah sekali lagi untuk penandatanganan piagam. Dengan begitu secara resmi Desa Inklusif Ekowisata sudah resmi dilakukan oleh Bupati Lombok Tengah. Selanjutnya mohon berkenan foto bersama Bupati Lombok Tengah beserta tamu undangan lainnya untuk melakukan sesi foto bersama. Dan kami perkenalkan usai sesi foto bersama maka berakhir. Izin Bung Wen terkait kemudian gimana sebenarnya profil dari konsorsium Adara ini sendiri yang kemudian bergerak di bidang saat ini saya lihat bergerak di bidang pariwisata begitu, Bung Wen, boleh menjelaskan? Ya, terima kasih. Jadi pertama konsorsium Adara ini merupakan konsorsium Adil Damai Setara. Adil Damai Setara ini mencerminkan visi kedua lembaga yang bergabung dalam konsorsium, yaitu Gema Alam berkantor di Lombok Timur, Gema Alam NTB, dan bersama LBH Apik NTB yang berkantor di Mataram. Nah, kami bergabung bersama-sama dalam sebuah program yang kami beri nama Indonesian Women in Leadership atau disingkat IWIL. Dalam program ini sebetulnya ada 3 pilar. Pilar pertama itu adalah penghapusan kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pernikahan usia anak itu termasuk di dalamnya. Kemudian pilar kedua itu pemberdayaan ekonomi perempuan. Dan pilar ketiga, peningkatan akses dan ekonomi masyarakat, peningkatan akses dan kontrol, terutama perempuan, sehingga dapat berpartisipasi secara memadai dalam pembangunan, terutama sekali dalam pembangunan desa. Nah, hari ini kita launching Desa Bisnis Inklusif, yaitu Desa Ekowisata Tenun Sukarare. Sebetulnya, dia bersentuhan dengan isu pariwisata itu karena pertama kami menemukan Tenun Sukarare ini sudah sangat ikonik. Kita semua tahu bahwa Sukarare ini merupakan desa wisata tenun. Nah, penekanan kami di sini adalah desa ekowisata tenun. Kenapa ekowisata? Pertama, ikoniknya Tenun Sukarare ini tidak identik dengan kesejahteraan para penenun. Yang kami lihat itu bahwa penenun
itu tidak secara merata menikmati kesejahteraan dari hasil tenun. Yang menikmati itu adalah orang-orang yang punya modal, orang-orang yang punya akses pasar. Nah, sedangkan penenun ini hanya menenun saja. Kami kemudian melihat ada kesenjangan antara harga beli di penenun dengan harga jual, apalagi pembelinya adalah turis mancanegara. Kita bisa cek sama-sama harga tenun di art shop, harga tenun di pasaran dan sebagainya. Tapi jika kita bandingkan dengan harga beli tenun di penenunnya langsung, itu marginnya luar biasa. Nah, disitulah kemudian kami mencoba untuk mengorganisir penenun, mengorganisir mereka supaya menyadari fakta-fakta yang mereka hadapi. Dan terutama sekali kami mendorong untuk kembali kepada kearifan lokal, peninggalan para orang tua kita, yaitu menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam, mulai dari serat alam, benang kapas, sampai pada bahan pewarna alam. Nah, hari ini kita bisa lihat tenun ini sudah lebih banyak. Oke, kemudian gimana caranya kemudian untuk menyeimbangkan lah atau program istilahnya untuk biar antara harga di penenun dengan di pasaran itu kemudian bisa seimbang, stabil lah begitu, ya. Utamanya di para turis gitu ya. Ya, kami mengorganisir para penenun, sekali lagi, itu terbentuklah kemudian Lumbung Sensek. Lumbung Sensek ini mereka terdiri dari para penenun, para penjahit, kemudian juga unsur-unsur lainnya. Misalnya saja keluarga mereka menanam kapas, menanam tumbuhan untuk warna alam, kemudian itu mereka gunakan sebagai bahan baku untuk menenun. Nah, setelah itu ada juga beberapa produk turunan, misalnya baju, celana, outer, tas, bucket hat, sejenis topi rimba, dompet dan sebagainya. Nah, kelompok ini berperan selain sebagai wadahnya para penenun, juga sebagai galeri, sebagai pemasar. Jadi mereka tidak perlu lagi menitipkan tenunnya kemana-mana, mereka bisa langsung jual di kelompok itu. Dan selain itu juga, jika penenun membutuhkan modal untuk mendapatkan bahan baku menenun dan seterusnya, mereka bisa langsung dapat di kelompoknya tanpa harus bergantung kepada pihak lain. Jadi kita membangun kemerdekaan, kedaulatan di kelompok penenun itu sendiri, gitu. Sehingga peran-peran yang selama ini mengeksploitasi mereka itu sekarang dia bisa terhubung langsung dengan kelompoknya, gitu. Kemudian apa sebenarnya kelebihan dari ekowisata tenun ini sehingga kemudian dipilih Sekarara sebagai tempat launchingnya begitu? Ya. Pertama ya karena tadi Desa Sukarara ini sangat ikonik dengan tenun. Tenun ini kalau hanya untuk dilihat, dibeli, dan kemudian pembelinya langsung kabur, itu spending money-nya hanya di tenun itu. Tapi kalau kita menekankan ekowisata, ada proses edukasi di situ. Orang bisa belajar ke penenun, mulai dari jenis tumbuhan yang mereka tanam, lalu cara mengolah tumbuhan itu, cara memintal benang, cara mewarnainya, sampai cara menenun dan pengolahan untuk diversifikasi produknya itu. Nah, disitulah aspek eko itu sendiri, ada edukasi tenun, gitu, berkesinambungan. Nah, kalau lama para pengunjung ini bertambah, tidak hanya datang belanja lalu pergi, itu juga pasti akan punya trickle down effect di perekonomian masyarakat, terutama sekali di pedagang makanan, minuman dan sebagainya, gitu. Terus kemudian dari kegiatan ini, apa yang diharapkan? Ya, ini launching ini kita lakukan dengan berusaha sekuat tenaga untuk menghadirkan bupati yang sekaligus juga para OPD di sini. Ini kita di penghujung program. Maka sebetulnya ini kita sedang ingin menyampaikan estafet program ini, sehingga hal-hal yang sangat baik dari prosesnya, kemudian produk-produk yang sudah dihasilkan oleh teman-teman perempuan penenun ini kita berharap ada keberlanjutan. Nah, makanya dari itulah OPD ini penting, mendengar dan melihat langsung, sehingga kita berharap besok Juni proyek ini selesai. Kita harap berikutnya ini OPD ini yang melakukan pembinaan dan seterusnya kepada perempuan penenun di sini. Oke, siap. Ya, terakhir Bang Ren, ya. Untuk di Lombok Tengah ada berapa desa binaan di program? Ya, di Lombok Tengah kita ada 6 desa. 6 desa dengan potensi yang beragam. Ya, kita runut dari atas. Yang pertama itu di Kecamatan Pringgarata, itu Desa Pemepak.
Nah, potensinya aren di sana. Kemudian desa aren ini mereka olah menjadi gula praktis. Jadi gula aren tapi dengan ukuran-ukuran yang praktis untuk ngopi satu gelas itu sangat pas. Itu. Kemudian kita turun sedikit di Desa Pagutan. Desa Pagutan ini mereka membuat berbagai produk, diantaranya minuman herbal, kemudian juga sambal kering. Karena cabai kita tahu kalau sudah musim itu lebih banyak yang rusak gitu. Itu di Kecamatan Batu Keliang. Nah, turunlah kita ke Kecamatan Jonggat, itu ada 4 desa. Itu Desa Sukarara sendiri dengan potensi tenun, Desa Batu Tulis, Desa Nyerot, dan satunya lagi itu adalah Desa Ubung, gitu, dengan potensinya masing-masing. Gitu. Ada 6 desa. Terima kasih, Bung Wei. Siap.